Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video review artikel ilmiah pada mata kuliah Aspek Kepatuhan dan Audit Syariah dengan dosen pengampu Dr. Sepki Mardian, SEI, MM, dari kita jurusan Industri Halal dan Bisnis Syariah, Institut SEBI. Kami dari kelompok 6, ada saya Muhammad Nur sebagai host, kemudian ada Bapak Alo Didi sebagai narasumber pertama, dan narasumber kedua kita Bapak Khairil Hamdi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah artikel mengenai implementasi hotel syariah. Nah, apakah hotel syariah hanya sekedar label atau benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya? Inilah yang akan kita diskusikan bersama. Baik, sebelum masuk ke hasil penelitian, sebenarnya masalah apa sih yang utama yang ingin dijawab oleh artikel ini? Bagaimana menurut Bapak Alodidi? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari permasalahan yang diangkat, masalah yang cukup fundamental dalam permasalahan perhotelan di Indonesia, yaitu yang pertama kesenjangan operasional, lalu ada tantangan tata kelola dan SDM, serta minimnya audit dan teknologi. Kita akan urai satu persatu ya. Ini kita yang pertama nih, kesenjangan operasional. Masih terdengar bahkan eh, kita temukan di lapangan adanya gap yang signifikan antara konsep ideal hotel syariah dengan praktek harian di lapangan, di mana antara implementasi dari teori menuju praktek itu sangat jauh dari keseharusannya, dari eh, apa yang harus diterapkan dalam proses kepatuhan syariah dalam perhotelan. Nah, terus yang kedua, tantangan tata kelola SDM. Ini juga bagian dari PR bersama, adanya keterbatasan kompetensi SDM ya. Jadi serta belum terstandarisasinya gitu, pengawasan kepatuhan syariah secara terstruktur. Lalu minimnya audit juga ini dan penggunaan teknologi jadi eh, konsen juga untuk dimanfaatkan karena pada praktiknya kurangnya pemanfaatan teknologi secara integral dalam audit syariah sehingga kepatuhan ini berisiko hanya menjadi jualan simbolis saja. Jadi ketiga masalah utama ini diangkat dari eh, artikel yang ada dan menjadi sorotan highlight yang perlu diangkat serta nanti akan kita temukan bagaimana solusi dan eh, kesimpulannya gitu ya. Nah ini Baik, terima kasih Pak Alodidi, sangat menarik sekali. Selanjutnya kita ke narasumber kedua, Bapak Khairil Hamdi Nasution. Nah, kita pengen tahu nih Pak, kira-kira teori apa sebagai dasar penelitian artikel ilmiah ini? Baik, terima kasih kepada Pak Nur yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di sini saya akan menyampaikan adapun yang kita gunakan, yang seharusnya digunakan dalam penelitian sebagai dasar penelitian ini. eh, Mungkin kita harus menggunakan konsep syariah compliance sebagaimana landasan utama, yang mana kita harus mencari angket, ya, kemudian syariah governance untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai syariah. Selain itu juga menggunakan pendekatan manajemen berbasis nilai Islam yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi ketiga cara ini bisa kita terapkan untuk bagaimana
apakah eh, penelitian ini, eh, hotel syariah ini bisa kita lihat benarkah hotel ini menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Apalagi Baik, semakin kita ulik semakin menarik ini, Pak ya. ya, Bagaimana nah, kira-kira metode penelitian yang digunakan sehingga hasilnya ini dapat kita percaya gitu? jadi yang kita gunakan sehingga hasilnya dapat dipercaya. Jadi penelitian yang yang maksudnya mendapatkan angka gitu. Jadi pasti dia. Yaitu pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, kemudian juga bisa dengan kualitatif dengan wawancara. Jadi semi terstruktur kepada manajer hotel bisa juga, kemudian konsultan-konsultan industri yang bergerak di bidang hotel syariah. Kemudian datanya dianalisis menggunakan analisis tematik sehingga diperoleh gambaran implementasi hotel syariah berdasarkan pengalaman praktisi langsung. Baik, terima kasih Pak Hamdi. Oke, selanjutnya ini saya tertarik untuk membahas hasil penelitian. Nah, mungkin saya minta tanggapan dulu dari Pak Alodidi, bagaimana hasil penelitian ini yang paling menarik menurut Pak Alodidi. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada komitmen terkait kepemimpinan dan berjalannya SOP ya. Jadi dalam praktiknya komitmen seorang pemimpin, seorang atasan dikatakan seperti itu ya. Itu menjadi hal yang mendasar yang bisa menyelaraskan praktek kepatuhan syariah gitu ya, dalam tindak tanduknya, dalam eh, teladannya kepada karyawan, kepada sesama dan lain sebagainya. Maka komitmen seorang pemimpin dan berjalannya SOP itu menjadi kunci utama. Dan insya Allah itu bagian daripada kebijakan strategis eh, yang menentukan keberhasilan implementasi harian kepatuhan syariah di perhotelan yang kita bahas gitu ya. Lalu yang kedua, hasil temuan kita ini adalah dari review artikel ini kompetensi SDM dan monitoring berkala. Nah, ini juga penting untuk kita perhatikan bagaimana seorang karyawan lebih khususnya gitu ya. Lalu orang-orang yang mendukung terkait dengan perhotelan syariah ini memiliki latar belakang background yang humble, yang bisa memberikan pelayanan yang hangat ya, dan memberikan sesuatu yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan teori yang sudah dibentuk, teori yang sudah dilatih, dikomitmenkan, maka ini yang akan menjadi nilai value yang sangat baik untuk perhotelan syariah di Indonesia. Nah, lalu dilakukan monitoring berkala. Ini juga menjadi poin penting juga untuk bagaimana karyawan-karyawan itu bisa bersama-sama ya dengan yang lainnya, dengan segala yang yang memerlukan, yang terlibat. Nah, ini perlu ya kerjasama bukan hanya dari satu pihak, namun seluruh pihak yang menunjang terhadap kesuksesan perhotelan syariah ini. Lalu yang terakhir ini yang kita temukan adalah audit syariah berkelanjutan dan penggunaan teknologi. Lagi dan lagi di zaman sekarang yang mana setiap orang, setiap manusia itu harus transparansi dengan proses digitalisasi yang baik, akuntabilitas yang baik, sehingga trust, kepercayaan terhadap sesuatu itu akan meningkat. Nah, ini juga perlu ya orang untuk mengakses, orang untuk melihat ya, dan bahkan track recordnya itu terlihat jelas, ini harus ditonjolkan sehingga orang dengan sendirinya memilih perhotelan syariah. Nah, ini yang kami lihat
hasil temuan dan review dari artikel ini yang sangat bagus ya, sehingga akan menarik dari minat orang, akan meningkatkan trust kepercayaan orang pada perhotelan syariah Begitu ini. Pak, Pak Alodidi, saya juga mungkin Hmm, sama berpendapat dengan Bapak kan. Jadi yang paling pertama itu adalah komitmen, adalah pondasi utama kan. Pimpinan adalah nakoda yang membawa arah. Kemudian SDM, kompetensi SDM menghidupkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai syariah. Kemudian harus ada juga pengawasan, monitoring berkala, memastikan langkah tetap lurus, tetap syariah. Kemudian membangun sinergi adalah kekuatan yang utuh. Sebagai gambaran, sebuah kapal tidak tidak akan berjalan tanpa ketegasan arah sang nahkoda gitu. Begitupun prinsip syariah, ia tegak berkat komitmen kuat para pimpinan. Namun, aturan hanyalah deretan kata mati tanpa adanya manusia-manusia berkompeten yang menghidupkannya dengan ketulusan pelayanan. Jadi perjalanan panjang ini pun tidak boleh lengah. Dia harus tetap ini, harus tetap diawasi, harus tetap sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan ataupun yang sudah ditetapkan. Mungkin begitu uh, kesimpulannya menurut kami, Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Alodidi dan Pak Khairul Hamdi. Kalau boleh saya highlight tadi ya, dari hasil penelitian ini ada 3 poin utama, itu komitmen pimpinan dan termasuk dukungan manajemen ya. Kemudian Ya, ada N, dan yang terakhir monitoring berkala. Baik, ini semakin menarik untuk terus kita bahas. Nah, cuman saya penasaran nih, kira-kira dari sudut pandang masing-masing narasumber, kira-kira apa nih kelebihan dan kekurangan artikel ini? baik, kita ini berbicara mengenai kelemahan dan kelebihan ya dari artikel yang kita review ini. Tentunya tujuannya untuk bisa diperbaiki dan insya Allah lebih bermanfaat dalam jangka waktu dan kondisi yang berbeda gitu ya. Jadi kita mereview untuk sesuatu dan memberikan saran perbaikan untuk artikel ini. Nah, salah satunya yang kita lihat kelebihan penelitian ini itu menggunakan data primer langsung ya dari praktisi industri. Itu yang pertama. Jadi bisa dipastikan 100% gitu ya. Ini data primer yang didapatkan itu fakta di lapangan gitu ya. Atau fakta sesuai dengan pengalaman dari praktisi yang bergelut melalang buana permasalahan industri gitu ya. Terkhusus industri hostel di Indonesia. Terus yang kedua, mengangkat isu aktual ya, ini yang sangat relevan dengan perkembangan industri halal global. Nah, ini juga dikaitkan dengan keadaan sekarang bahwa di Indonesia bahkan dunia sedang gencar-gencarnya gitu kan mengenai halal gitu kan. Terkhusus yang dibahas di sini adalah mengenai industri halal global. Terus yang ketiga, wawancara mendalam menghasilkan insight operasional yang kaya. Ini juga eh, bagian dari kelebihan penelitian ini, bagaimana dilakukan wawancara ya semi terstruktur tadi dijelaskan oleh Pak Hamdi ya di bagian metode penelitian, lalu ada informan yang menjadi sumber informasi untuk digali informasinya. Nah, ini juga bagian dari kelebihan penelitian ini sehingga banyak insight ya, banyak pencerahan, banyak hal-hal yang bisa diambil serta menjadi informasi, wawasan, pengetahuan baru untuk para pembaca. Nah, ini kelebihan ya dari artikel ini. Lalu keterbatasan atau kelemahan yang kami lihat juga dari penelitian ini eh, ya terkait jumlah informan juga ya terbatas gitu, hanya berapa, sehingga hasil belum dapat digeneralisasi ya secara luas gitu. Jadi ruang lingkupnya hanya di tempat
atau di komunitas atau di daerah itu saja. Tidak bisa kita gunakan penelitian ini untuk ruang lingkup yang luas gitu ya, ruang lingkup yang bisa digunakan di berbagai tempat gitu. Hanya ruang lingkup terbatas. Terus yang kedua, belum memuat. Nah, ini perspektif pelanggan. Nah, ini yang apa yang disayangkan gitu ya. Sayang serius sayang ya. Nah, jadi kita perlu juga ya ketika mau menginformasikan sesuatu dari dua arah gitu ya. Dari satu dari yang membuat peraturan, dua yang menjalankan aturan seperti itu ya kira-kira. Nah, ini juga sama ketika perhotelan, dia yang yang apa menyediakan semua sarana perhotelan dan orang yang datang untuk menyewa perhotelan gitu ya. Dalam hal ini adalah pelanggan. Nah, ini juga jadi sorotan kita bahwa dari sisi lain ini belum ada. Pandangan dari pelanggan ini belum terlihat. Sehingga ini jadi satu keterbatasan atau kelemahan yang perlu diperbaiki untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Ilmiah ini. Baik, Nah, sebagai penutup kita minta kesimpulan masing-masing dari narasumber. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari hasil review artikel ilmiah ini? Oke, mungkin kita minta pendapat dari narasumber pertama dulu, Pak Alodidi, silahkan. yang pertama saya lebih ke ini ya, ini yang menarik untuk dibicarakan lebih lebih panjang lagi mengenai metode penelitian. Tadi dibahas di awal ada metode kualitatif gitu ya. Lalu dengan wawancara semi terstruktur dan dengan kerangka ya wawancara semi terstruktur serta adanya informal gitu ya. Nah, eh, kami melihat bahwa penggunaan metode yang ada di artikel ini belum begitu mencakup kebutuhan eh, artikel itu sendiri gitu ya. Jadi katakanlah data empiris yang ditampilkan itu belum cukup gitu kan karena kita belum melihat, belum membaca juga data-data di lapangan yang mendukung dari pernyataan-pernyataan, wawancara-wawancara, serta informasi-informasi yang diberikan oleh informan terkait. Maka kami eh, apa, menuliskan atau mencatat untuk bisa menggunakan metode mixed method ya. Jadi ada campuran antara kualitatif dan kuantitatif dengan cakupan responden yang lebih luas. Nah, insya Allah ketika menggunakan metode ini, artikel ini akan bisa digunakan secara general ya di berbagai tempat atau dimanapun karena kondisinya akan selaras gitu. Itu yang Baik, pertama. kemudian dari Pak Hairul Hamdi, mungkin ada Ya, tambahan baik. lagi. Ya, terima kasih ya, Pak Nur. Mungkin saya bisa menyimpulkan dengan secara singkat ya. Jadi kita melihat mereview jurnal ini. Jadi jurnal ini inti permasalahannya adalah masih ada kesenjangan ya. Kesenjangan antara hanya sekedar label hotel syariah dengan operasional real di lapangan. Jadi faktor kuncinya adalah yang pertama komitmen dari kepimpinan, kemudian SDM yang berkompeten di bidang syariah, kemudian tata kelola dan monitoring. Ya, jadi untuk evaluasi artikel ini juga kelebihannya tadi saya sudah sampaikan juga kan data mendalam sekali karena bersumber langsung dari wawancara praktisi, manajer dan konsultan kan. Untuk kekurangan juga sampel terbatas kan. Jadi sarannya untuk kedepannya nanti disarankan menggunakan penelitian yang metodenya uh, mix atau disebut dengan mixed metode, methods ya, atau dia digabung dia penelitiannya gitu. Bisa dengan kuanti dengan kualitatif gitu. Jadi cakupan respondennya lebih luas. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari review jurnal kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Khairul Hamdi dan Pak Alodidi. Tanpa terasa
Ini sudah penghujung segmen review artikel ilmiah kita kali ini ya. Demikian review artikel ilmiah dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada khilaf salah. Baik, kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.